Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah KPK online, karena memang kondisi yang belum memungkinkan untuk kita bisa ber-KPK di masing-masing keluarga. Namun kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita tetap beribadah. Itu adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan tetap terus bersyukur atas apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita akan minta tuntunan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat, marifat, pewahyuan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Bapa, Engkau kembali Kau pertemukan di dalam kami beribadah persekutuan keluarga, yaitu KPK Kasih dengan KPK Sukacita. Tuhan yang akan terus beracara, Tuhan yang hadir, karena kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu hadir-Mu di dalam setiap pribadi lepas pribadi, karena kalau kami bisa berkumpul, beribadah, sekalipun itu Tuhan secara online, namun hati kami Tuhan, hati kami tetap terpaut kepada Engkau, sekalipun kami dipisahkan oleh jarak, dipisahkan oleh tempat Tuhan, namun kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya Engkau hadir di dalam setiap keluarga demi keluarga yang pada malam hari ini Tuhan bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau. Kami percayakan Tuhan di dalam jam pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang memberikan pewahyuan kepada setiap kami. Terlebih hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu yang kecil ini, mohon urapan-Mu turun atas lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan, apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan, semuanya hanya murni datangnya daripada Engkau sendiri, yang bukan dari Engkau Tuhan. Engkau yang berkuasa untuk menggagalkan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bapa, kami serahkan Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau jadi Tuhan seorang murid, kami mau mempersiapkan hati dengan benar Tuhan, sehingga telinga kami mendengar suara-Mu, sehingga hati kami fokus kepada Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kalau minggu kemarin kita sudah membahas masih di dalam perikop di dalam kitab Lukas, yaitu masih di dalam kitab Lukas 1. Kemarin kita membahas bagaimana sikap seorang Elisabet ketika Maria datang ke rumahnya memberikan kabar baik tentang kabar sukacita, yaitu dia mengandung. Elisabet memberikan respon yang luar biasa. Respon Elisabet itulah yang meneguhkan Maria untuk Maria mengucap syukur. Maria memuji-muji Allah karena Tuhan sudah luar biasa memakai dia. Yang mana pujian yang dinaikkan oleh Maria di dalam bahasa Latin di sana disebut magnificat. Magnificat artinya adalah memuliakan. Pujian ini keluar dari lubuk hati Maria yang paling dalam, karena menyangkut karya besar dari Allah yang dinyatakan di dalam diri seorang Maria dan juga seluruh umat manusia. Pada malam hari ini kita akan baca di dalam Lukas 1 ayat yang ke-46 sampai yang ke-56. Kita akan baca
Mari kita akan simak bersama-sama Lukas 1 ayat yang ke-46 sampai yang ke-56. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama-sama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Tadi di awal saya sudah sampaikan bagaimana respon Elisabet ketika Maria datang ke rumahnya, yang mana itu menjadi peneguhan bagi Maria untuk Maria semakin bersyukur, semakin memuji-muji Allah. Di dalam perikop malam hari ini, di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, kita bisa belajar 3 hal yang terkandung di dalamnya, yaitu ada 3 alasan mengapa Maria memuji-muji Allah. Yang pertama, di dalam ayat 46 sampai 49, itu adalah alasan yang pertama, mengapa Maria memuji Allah. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus." Alasan yang pertama, mengapa Maria memuji Allah, yaitu karena kebesaran Allah, karena perkara besar dari Allah yang dinyatakan atau dilakukan kepada Maria. Karena Maria sadar betul, karena Maria tahu betul siapa dirinya. Dia adalah hanya seorang hamba. Itulah sebabnya kenapa dia dikatakan berbahagialah. Dia menjadi orang yang berbahagia karena dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan anak Allah. Luar biasa ya. Sampai begitu luar biasanya dipilih Allah untuk perkara-perkara besar, bahkan karya terbesarnya di dalam hidup seorang Maria. Terus bagaimana kalau kita dipilih Allah, kalau kita dipakai untuk menjadi alatnya untuk melayani pekerjaan Tuhan? Apakah kita akan bersyukur seperti Maria? Seharusnya iya. Ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan memakai kita untuk melayani pekerjaannya, seharusnya sikap yang sama yang kita lakukan seperti sikap hati Maria. Maria menerima, Maria taat untuk melakukan. Ada ucapan syukur di sana. Bahkan puji-pujian
nyanyian syukur dinaikkan kepada Tuhan. Seharusnya sikap hati yang sama kita lakukan seperti Maria. Ya memang yang namanya pelayanan itu pasti ada pengorbanan. Orang mengandung itu tidak enak loh. Orang mengandung itu ya tidak enak, benar-benar tidak enak kayak gitu. Bahkan ketika melahirkan, taruhannya tidak main-main. Taruhannya adalah nyawa. Maka kita sebagai anak, jangan sekali-sekali kita tidak menghormati orang tua. Jangan sekali-sekali kita tidak mengasihi orang tua. Karena ketika mereka melahirkan kita, taruhannya adalah nyawa. Itu baru kita. Jauh lebih besar risiko yang diambil oleh seorang Ibu Maria. Ketika Maria dijumpai oleh malaikat Gabriel, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba malaikat berkata, kamu akan mengandung. Sebagai manusia, secara daging, ketika ada kabar seperti itu, pasti respon yang tidak baik tentunya. Karena apa? Kalau orang dikasih tahu mau mengandung itu, orang itu sudah nikah, sudah punya suami, itu sih tidak masalah, memang itu yang diharapkan ya gitu ya. Tapi ini Maria beda. Maria belum bersuami, bahkan baru bertunangan. Lah kok tiba-tiba ada malaikat datang memberitahu bahwa dia mau mengandung. Coba bayangin. Apa yang ada di dalam pikiran kita kalau tiba-tiba kita mendengar kabar seperti itu? Mungkin saat itu kalau Maria mementingkan kedagingannya, pasti sama yang kita pikirkan. Malu toh yo, toh aku kan belum bersuami, aku belum nikah. Mosok mengandung? Lah nanti kata orang bagaimana? Apakah aku tidak jadi bahan cemoohan? Apakah aku tidak jadi bahan olok-olokan? Itu kalau Maria berpikir secara daging. Namun malam hari ini kita bisa lihat, kita bisa dapat pembelajaran yang luar biasa. Maria taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dia kerjakan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dia mau terima itu dengan ucapan syukur. Meskipun bayar harganya mahal. Bagaimana dengan kita? Ketika kita dikasih tugas, ketika kita dikasih tanggung jawab untuk pelayanan, kita mau mengucap syukur, kita mau kerjakan seperti Maria, apa kita mau mundur? Karena kita merasa, aku tidak sanggup bayar harganya. Padahal, kalau di dalam pelayanan kita, yang kita korbankan belum sampai mengorbankan nyawa, ya jauh dari itu. Bagaimana? Apakah kita akan punya sikap seperti Maria? Yang ketika menerima tugas pelayanan, menerima tanggung jawab, dipilih Allah untuk menjadi alat-alatnya. Kita mau, ya Tuhan aku mau, dan mengucap syukur, atau kita, enggak Tuhan, aku mau mundur saja, karena aku tidak mampu bayar harganya. Itu semuanya ada di dalam diri kita masing-masing, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kalau kita mau taat, kerjakan apa yang Tuhan mau, ada perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, seperti Ibu Maria. Ibu Maria taat kerjakan apa yang menjadi mau Tuhan, sekalipun bayar harganya mahal, namun dia taat kerjakan itu, sehingga perkara besar terjadi di dalam hidupnya. Bahkan bukan hanya di dalam hidup Ibu Maria,
namun hidup di dalam hidup seluruh umat dunia yang terima Tuhan Yesus. Karena karya keselamatan diawali dari Ibu Maria yang mengandung Tuhan Yesus. Kalau Ibu Maria tidak mau, kalau Ibu Maria tidak taat, ya kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Ya mungkin Tuhan punya kuasa ya pakai orang lain. Tapi itu sudah jadi nubuatan. Bahwa ada seorang perawan yang akan dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Mesias. Mari malam hari ini kita akan ambil sikap hati yang benar. Kita mau jadi seperti Ibu Maria yang taat melakukan perintah Tuhan sehingga perkara-perkara besar terjadi di dalam hidup kita. Atau kita mau undur ketika kita mendapat kepercayaan dari Tuhan. Kita dipilih Allah, kita mau mundur karena kita tidak sanggup bayar harga. Semua pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, mengapa Maria memuji-muji Allah? Mengapa Maria mengucap syukur? Yaitu ada di dalam ayat yang ke-49 sampai yang ke-53, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Itu alasan yang kedua, mengapa Maria memuji Allah. Yaitu karena kekudusannya. Karena Allah itu Allah yang kudus. Karena rahmatnya. Dan karena Allah itu adalah Allah yang kasih dan Allah yang penuh keadilan. Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan. Orang yang congkak akan dibuat malu. Orang yang suka meninggikan diri akan direndahkan. Itu di dalam ayat tadi loh ya. Bukan kata Bu Arti loh. Itu jelas dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi Tuhan sanggup melakukan apa saja. Tuhan sanggup memporak-porandakan segala sesuatu yang kita anggap itu baik dalam hidup kita, namun belum tentu baik di hadapan Tuhan. Maka kita harus hati-hati, kita harus perlu hikmat, kita harus perlu marifat yang datangnya daripada Tuhan. Kita harus memandang Allah itu Allah yang kudus, Allah itu Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Yang ketiga, apa alasan Ibu Maria untuk memuji-muji Allah? Yaitu terdapat dalam ayat yang ke-54 sampai dengan yang ke-55. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-54 sampai ke-55, saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Itu alasan yang ketiga. Mengapa Ibu Maria bersyukur? Mengapa Ibu Maria memuji-muji Allah? Yaitu karena Allah itu adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah lalai menepati akan janjinya. Allah terus pegang janjinya yang dinyatakan kepada umatnya. Ya mungkin saat ini kita berdoa, namun rasanya jauh banget dari jawaban itu ya. Kita sudah menunggu jawaban doa itu bertahun-tahun, tapi rasanya kok tidak mungkin ya Tuhan jawab. Itu pikiran manusia. Namun di dalamnya kadang Tuhan punya maksud,
Kenapa Tuhan belum jawab doa kita? Tuhan punya tujuan. Tuhan mau menguji kesetiaan kita di dalam kita berdoa. Masih setiakah berharap kepadaku ketika waktuku belum kunyatakan atas anakku? Tuhan punya maksud di balik semuanya untuk membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, membuat kita memiliki karakter yang dewasa, karakter yang luar biasa. Bukan karakter kanak-kanak yang hari ini minta terus dikasih. Kalau anak-anak kan gitu ya. Kalau minta sama bapak ibunya hari ini harus dikasih. Tapi Tuhan tidak mau menjadikan kita anak-anak Tuhan. Umat-umat pilihannya itu seperti kanak-kanak, yang berjiwa seperti kanak-kanak, yang berkarakter seperti kanak-kanak, namun memiliki karakter yang dewasa, karakter Kristus yang Tuhan mau tanamkan di dalam hidup kita. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita bergumul, kalau memang belum dijawab, ya berarti belum waktunya untuk kita dapat jawaban Tuhan. Karena Tuhan punya waktu tersendiri untuk menjawab akan setiap doa-doa kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bukankah kabar tentang Mesias ini sudah dikumandangkan, sudah dinubuatkan, sudah digaungkan 4.000 tahun yang lalu sebelum kelahiran Kristus? Jadi janji itu sudah lama dinubuatkan. Kalau Mesias itu akan datang ke dunia, juru selamat itu akan datang ke dunia. Bahkan 4.000 tahun sebelum Kristus lahir. Tapi Tuhan tidak lupai, Tuhan tetap tepati janjinya. Maria tahu bahwa waktu Tuhan itu sudah dinyatakan, yaitu dia dipilih Allah untuk menjadi alatnya sebagai sarana Sang Mesias datang ke dunia ini. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya kepada anak-anak Tuhan, kepada kita semua, kepada orang yang berharap kepadanya. Tuhan senantiasa mengingat janji itu ketika kita taat dan setia melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan geser kita, jangan geser iman kita, jangan geser iman kita kepada yang lain. Kita harus tetap beriman kepada Kristus, karena dialah satu-satunya sumber jawaban, dialah satu-satunya sumber pengharapan itu. Karena kita tahu waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau memang Tuhan sudah jawab doa kita, yaitu memang sudah waktunya untuk kita menerima janji Tuhan. Namun ketika belum, ya Tuhan akan didik kita untuk kita taat setia, kita sabar menunggu janjinya Tuhan. Kita bersyukur kalau kita terus diingatkan. Kita bersyukur kalau kita terus diberikan teguran supaya kita tidak menggeser iman percaya kita kepada yang lain, namun terus iman percaya kita kepada Kristus. Karena kita memiliki Allah, Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Bahkan dari puji-pujian Maria, itu adalah iman yang nyata bahwa Allah akan senantiasa melihat, memelihara umatnya, yang mana yang sudah dijanjikannya kepada umatnya, yaitu kepada Bapak Abraham, dan bahkan dari nenek moyang mereka, ya termasuk nenek moyang kita ya. Itu karena kita adalah ahli waris. Jadi berkat Bapak Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub,
Israel itu turun kepada kita. Kita ini adalah ahli-ahli waris. Jadi jangan lupa, kita memiliki Allah yang setia dan adil. Kita memiliki Allah yang bertanggung jawab di dalam hidup kita. Maria memuji Allah. Maria menyanyikan lagu syukur, pujian syukur kepada Allah. Dari puji-pujian Maria, itu adalah menunjukkan iman Maria bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Maka begitu juga dengan kita. Pujian kita kepada Allah itu mewujudkan bagaimana iman kita kepada Allah. Puji-pujian kita kepada Allah yaitu menunjukkan bagaimana pengenalan diri kita kepada Allah. Pengalaman sehari-hari kita kepada Allah dan pemahaman kita akan berkat-berkat-Nya yang sudah melimpah di dalam hidup kita dari hari ke hari bahkan sampai dengan saat ini. Ketika kita memahami semuanya itu, pastinya lidah bibir kita akan senantiasa memuji, mengucap syukur, memuji-muji Allah. Karena hanya Dialah yang layak kita tinggikan, kita muliakan. Hanya Dialah yang layak terima puji hormat. Dia yang layak kita sembah. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena Tuhan sudah bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, segala aspek Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah bertanggung jawab di dalamnya. Maka mari, dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita, dan dengan segenap kesadaran kita, kita mau memuji dan meninggikan nama Allah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini kita dengar. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini Engkau sudah izinkan kami untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Engkau memberikan teladan Tuhan kepada seorang Ibu Maria yang Engkau pakai Tuhan, Engkau pilih untuk menjadi alat-Mu. Bapa, kalau Ibu Maria Tuhan sanggup mengucap syukur ketika Tuhan pilih, ketika Tuhan pakai menjadi alatnya, sekalipun harga yang harus dibayar mahal Tuhan. Malam hari ini Ibu Maria menjadi teladan bagi setiap kami anak-anak-Mu, menjadi teladan setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Ketika kami Kau pilih, ketika kami Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan, untuk melayani pekerjaan-Mu, mampukan kami untuk kami mengucap syukur dan berkata, ya Tuhan, aku mau, apapun Tuhan, seberapapun Tuhan harga yang harus kami bayar, kami mau kerjakan itu Tuhan, karena Engkau yang menyuruh, maka kami percaya Engkau yang menjamin kami. Bapa, kami serahkan Tuhan untuk kami pribadi lepas pribadi pada malam hari ini, yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, sekalipun hamba-Mu berhenti berbicara, namun kami percaya Roh Kudus-Mu yang terus berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau Tuhan yang akan singkapkan Tuhan segala perkara-perkara yang terselubung, yang tersembunyi, yang tidak kami pahami Tuhan. Perkara besar yang akan Kau nyatakan atas hidup kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang akan nyatakan kepada kami seluruh jemaat-Mu. Bapak, khususnya untuk jemaat-Mu Gya Condrokusumo ini Bapak. Pakai Tuhan sarana yang ada. Bapak, sekalipun kami dibatasi oleh ruang Tuhan, kami dibatasi oleh jarak, namun kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak dibatasi oleh apapun. Bapak, kami percaya kuasa-Mu turun atas kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Bapak, kami percaya firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapak, pada saat malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Gya Condrokusumo tanpa terkecuali Tuhan,
mulai dari yang menyusu sampai yang memutih rambutnya, semuanya ada di dalam kendali-Mu, semuanya Tuhan ada di dalam pemeliharaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah lalai menepati akan setiap janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia dan adil Bapa. Ketika kami taat dan setia melakukan apa yang menjadi mau-Mu, maka Tuhan, apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan, maka Engkau juga akan nyatakan di dalam hidup kami Tuhan, untuk khususnya Jemaat Mugia Condrokusumo. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap Tuhan anak-anak Tuhan yang ikut mendengarkan Tuhan, renungan pada malam hari ini lewat YouTube Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu juga turun atas mereka, Bapa yang akan berkati mereka, sehingga firman ini menjadi rema di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pemerintahan mulai dari yang teratas Tuhan sampai dengan pengurus RT. Tuhan juga berikan hikmat, marifat, pewahyuan yang datangnya daripada Engkau untuk menghadapi kondisi yang sekarang ini Tuhan, masih di dalam kondisi pandemi ini. Tuhan berikan hikmat, marifat, wahyu yang datangnya daripada Engkau, sehingga kebijakan demi kebijakan yang diambil semuanya Tuhan untuk kebaikan rakyat Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Doa dan ucapan syukur kami ini Tuhan, kami peralaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.